Selamat malam. Kami dari kelompok 1 yang ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu yang berjudul evaluasi perancangan. Kelompok 1 yaitu Putra Damegea, Frederikus, Ivan Sigaling, dan Tapa Mawelela. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya. Yang pertama yaitu di bagian evaluasi. Evaluasi digunakan untuk melihat apakah hasil perencanaan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan permintaan pengguna atau user. Proses ini tidak dikerjakan dalam satu fase proses perancangan, tetapi melalui perancangan dengan prinsip line file. Dengan hasil evaluasi dikembalikan untuk memodifikasi perancangan. Tujuan evaluasi yaitu ada 3 tujuan utama dari evaluasi. Yang pertama, melihat seberapa jauh sistem berfungsi. Desain sistem memungkinkan user melakukan tugas yang dibutuhkan dengan lebih mudah. Ini tidak hanya membuat fungsionalitas sesuai ada sistem, tetapi membuat dicapai oleh user. User dapat melakukan aksi untuk melaksanakan tugas, juga mencakup kesesuaian penggunaan sistem terhadap harapan user pada tugas tersebut. Evaluasi pada tahap ini meliputi pengukuran untuk kerja dan user pada sistem untuk melihat keefektifan sistem dalam mendukung tugas. Yang kedua, melihat efek interface bagi pengguna lain, mencakup pertimbangan aspek dari kemudahan sistem yang dipelajari, usability, dan perlakuan user. Penting juga untuk mengidentifikasikan area desain yang terlebih dari user dengan menggunakan sejumlah informasi yang berlebih. Yang ketiga, mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem ketika menggunakan konteks yang diinginkan menyebabkan hasil yang tidak diinginkan atau terjadi kekacauan di antara user. Ini tentunya berhubungan di usability dan fungsionalitas dan desain bercantum pada sebuah masalah. Tujuan ini merupakan aspek negatif desain. Selanjutnya itu akan disampaikan oleh Putra Damegea. Saya akan melanjutkan yang ketiga, jenis-jenis evaluasi. Ada 2 jenis utama dari evaluasi, yaitu yang dilaksanakan pada kondisi laboratorium dan yang dilaksanakan pada lingkungan kerja atau lapangan. Contohnya dalam kondisi percobaan atau laboratorium, 2 dalam kondisi lokasi kerja sebenarnya, 3 participatory design. Pada kondisi percobaan laboratorium, penggunaan penguji sistem ini pada ruang percobaan mempunyai beberapa kondisi, diantaranya A. Laboratorium yang bagus biasanya memiliki fasilitas perekaman audio atau visual yang baik, cermin 2 arah, komputer beserta perlengkapannya yang mungkin tidak ada lokasi kerja sebenarnya, operator bebas dari gangguan yang menghambat pekerjaan. Yang B. Beberapa situasi hanya dapat dilakukan di lab, seperti sistem yang akan digunakan ditempatkan pada lokasi yang berbahaya atau lokasi yang terpencil, contoh stasiun ruang angkasa. Yang C. Dapat memanipulasi situasi untuk memecahkan masalah dan melihat sedikit penggunaan prosedur atau membandingkan beberapa alternatif perencanaan dengan situasi yang sebenarnya. Yang D. Situasi pada laboratorium tidak dapat menggambarkan situasi ruang kerja sebenarnya dan terdapat beberapa yang tidak bisa dipekerjakan pada kondisi di laboratorium. Selanjutnya, mengevaluasi perancangan. Evaluasi terjadi setelah proses perancangan. Evaluasi pertama sistem idealnya dilakukan sebelum implementasi dimulai. Jika perancangan dievaluasi, kesalahan dapat dihindari karena perancangan diubah atau diperbaiki sebelumnya. Sejumlah metode dibuat untuk mengevaluasi perancangan sebelum implementasi, yaitu cognitive workshop, heuristic evaluation, review based, model based. Dalam pendekatan ini terdapat beberapa isu yang timbul, seperti pengaruh apa yang timbul setelah tugas ini diberikan ke pengguna, proses kognitif apa yang tersedia, masalah pembelajaran apa yang seharusnya timbul. Analisis difokuskan kepada tujuan user atau pengetahuan. Cognitive work harus menunjukkan jika dan bagaimana interface merujuk user untuk membagikan tujuan yang benar dari pelaksanaan tugas yang diinginkan, dan memilih aksi yang diperlukan untuk memenuhi setiap tujuan. Untuk melakukan cognitive workshop harus mempunyai informasi yang dibutuhkan.
Deskripsi dari suatu interface yang dibutuhkan itu sendiri. Deskripsi dari tugas termasuk usaha yang benar melakukan dan struktur tujuan untuk mendukungnya. Dengan informasi ini, maka evaluator dapat melakukan langkah dari Waltrop. Pilih tugas. 2. Deskripsi tujuan awal dari user. Lakukan kegiatan atau aksi yang tepat. Analisa proses keputusan untuk setiap kegiatan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ivan Sigalinggi. Cognitive Waltrop. Cognitive Waltrop atau CW adalah metode pemeriksaan kegunaan yang menghubungkan langkah-langkah antarmuka ke model kognitif. Evaluator menggunakan antarmuka untuk melakukan tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh pengguna antarmuka biasa. Tindakan dan tanggapan termuka dievaluasi sesuai dengan tujuan dan pengetahuan pengguna melalui tanggapan terhadap penyertaan yang terkait dengan model kognitif metode. Perbedaan antara harapan pengguna dan realitas menggunakan 13 kognitif Waltrop berarti mencakup adalah adanya ukuran tindakan berbasis langkah-langkah pada antarmuka yang dibutuhkan menggunakan untuk mencapai tujuan tertentu menurut Awang dan Salvendi 2010. Cognitive Waltrop juga merupakan metode berbasis teori yang dimana evaluator mengevaluasi setiap langkah yang diperlukan untuk melakukan tugas berbasis skenario dan mencapai suatu masalah pada usability yang akan mengganggu pembelajar dan eksplorasi. Heuristic Evaluation. Heuristic Evaluation adalah proses di mana para ahli menggunakan aturan praktis untuk mengukur kegunaan termuka pengguna dalam penelusuran independen dan melaporkan masalah. Evaluator menggunakan heuristik yang mapan atau misalnya Nielsen-Wallis dan menggunakan wawasan yang dapat membantu tim desain meningkatkan keunggulan produk sejak awal pengembangan. Metode empirik. Evaluasi empiris adalah proses penilaian dengan cara eksperimen penelitian untuk observasi. Data empiris merupakan data diperoleh atau disimpulkan dari sebuah eksperimen untuk penelitian. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan memperbandingkan realisasi masukan atau input, keluaran output, dan hasil outcome terhadap rencana dan standar. Berikutnya akan dijelaskan oleh Tapamaha. Baik, saya akan melanjutkan materinya evaluasi eksperimen merupakan metode klasik dengan pendekatan statistik faktor-faktor eksperimental seperti 1. Subjek, siapa yang mempresentasikan ketercukupan. 2. Pemilihan subjek, bagian A-nya harus setepat mungkin dengan keinginan user. 1. Subjek yang dipilih harus sama usia dan langkah pendidikannya sesuai dengan kelompok user yang dimaksud. 2. Ukuran simpul yang dipilih kebanyakan ditentukan pertimbangan pragmatis. Kedalaman user yang terbatas juga bercukup besar untuk mewakili populasi yang diambil dalam eksperimen perancangan dan metode statistis yang dipilih. Yang ketiga, variables, sesuatu yang dimodifikasi dan ukuran. Bagian 4, variabel independen, karakteristik suatu eksperimen, manipulasi untuk menghasilkan kondisi yang berbeda sebagai contoh jenis interface, level dan health, jumlah item menu dan perancangan ikon. Yang bagian B-nya variabel dependen, variabel yang dapat diukur dalam eksperimen. Contohnya variabel dependen adalah kecepatan dari pemilihan menu. Dan bagian 1
hipotesis apa yang ingin ditunjukkan. 2. Merupakan prediksi yang dihasilkan dalam eksperimen.